Ya, Miss Yunita, terima kasih. Mas Dharma, ini adalah sebenarnya kawan saya juga. Pokoknya ngapunten, tadi itu saya datang subuh, tak suruh bangunin 7:30, bablas. Saya pikir tadi, karena saya WA sama Mas Art itu jam 10 selesai Mbak. Oh ya sudah, paling nanti saya mampir, saya bilang gitu. Terima kasih waktunya semuanya. Ini memang komitmen bersama kita. Padahal kan undang-undang udah jelas ya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 terkait dengan perlindungan pemberdayaan disabilitas. Pergub juga sudah ada sebenarnya, Nomor 7 tahun 2020. Pergubnya tentang perlindungan disabilitas. Cuma ini turunan perdanya udah apa belum? Nanti kita cek. Tapi memang betul tugas kami ini berterima kasih kepada Pak Yumi, Miss Yunita dan kawan-kawan sudah memfasilitasi menjadi ini forum yang produktif. Memang kelompok disabilitas, kelompok marginal itu kadang ngapunten dipandang sebelah mata. Tapi hari ini mungkin kita buat gerakan bersama, kita bikin komitmen bersama bagaimana apa yang diharapkan tadi. Saya dengar cerita-cerita terkait dengan akses ya, baik itu akses pendidikan, akses kesehatan dalam arti ya pasti kan butuh ada kayak terapi dan lain sebagainya. Itu kan juga masih dirasa sangat minim, bahkan tadi tidak ada sama sekali. Apalagi pendidikan di Lampung Timur baru satu Purbolinggo. Jangankan juga untuk bayar sekolahnya, nganterin tiap hari itu juga yo sengkleh gitu ya. Nah ini juga kami merasakan betul. Nah kita mudah-mudahan ke depan saya akan lebih melihat zoom secara mikro terkait dengan data disabilitas selain dari payungi, data tadi 200 ya, Metro dan sekitarnya, Lampung Tengah, Lampung Timur, nanti datanya ada berapa totalnya. Kayak tadi di Metro Kipang ini Mbak Sinten Mbak Eka, coba ditotali ada berapa dalam kategori disabilitas. Lampung Timur 24 kecamatan, Lampung Tengah 311, Metro 5. Terus nanti di Lampung Tengah 311 desa, 28 kecamatan. Iya, 28 kecamatan, 311 desa. Nanti di Raman juga totali yang kayak adik ada berapa, atau tunarungu, tuna apa itu ada berapa total. Jadi kita mulai database pendataan gitu ya Miss, biar kita ngelihat politik anggarannya seperti apa untuk membantu. Kapasitas kebutuhannya berapa. Satu misalkan tadi gerakan ekonominya kita buat apa. Selain tadi kanvas, gambar, mural dan lain sebagainya, itu juga bagian dari hal yang bisa menghasilkan. Terus dari akses pendidikan, ya miris kalau 24 kecamatan, sekolahnya hanya ada satu. Ya males lah 2 jam ke Purbolinggo, PP 4 jam, sengkleh di jalan. Belum lagi fisiknya, lelah, kosnya juga tinggi, betul nggak? Itu juga harus menjadi perhatian. Dinas Pendidikan melalui sekolah luar biasa harusnya lebih ngezoom mikro ya, karena itu bagian dari hak. Loh kok yuk terbatas. Ya kalau kita nggak punya sensitif nggak bakalan ada itu anggaran, kan gitu. Tetapi kalau punya sensitivitas, komitmen yang tinggi terhadap kelompok-kelompok disabilitas atau kelompok-kelompok marginal lainnya, ya itu pasti dialokasikan. Tapi kan ada payungi membantu bagaimana advokasi, berkreativitas, terlebih adalah untuk bertahan. Kita berjuang bersama, kuat bersama, tidak selalu di bawah terus kan itu. Terlebih juga untuk akses kesehatan. Akses kesehatan ini ya Ibu sudah punya BPJS-nya. Nah itu juga dipastikan semua all harus punya BPJS. Terlebih BPJS-nya untuk terapi ada nggak? Di Rumah Sakit Sukadana. Oh di Rumah Sakit Islam. Belum lengkap ya terapinya ya.
Enggak, di Sukadana. Belum lengkap gitu. Ya. Tenaga terapi juga susah sekarang memang. Betul. Nah, ini juga fasilitas-fasilitas kesehatan termasuk ya fasilitas pendidikan. Nah, itu juga harus menjadi perhatian. Meskipun ya kategori kelompok marginal, tetapi kan kita punya hak dan hak-hak sebagai warga negara yang bisa difasilitasi oleh negara. Kira-kira begitu ya? Mungkin itu Mas Dharma, prolog bahkan mungkin epilog dari saya. Mudah-mudahan ke depan kita mulai dari database, hal-hal yang sifatnya pelayanan dasar kita perhatikan, politik anggarannya kita alokasikan, dan juga tidak terlepas dari teman-teman juga para aktivis pengrajin atau yang memang konsentrasi dalam pemberdayaan ini juga harus tetap membersamai. Insya Allah ke depan mudah-mudahan kita bisa bergerak bersama, berjuang bersama. Jadi tangannya gimana semuanya? Tadi kata Miss Yunita loh. Dua, tangannya gimana semuanya? Berjuang dua. Iya, Satu aja semangat. iya, berjuang dua. Karena saya megang nih maksudnya begini. Ayo tangannya dua ke atasin. Berjuang sama-sama. Berjuang sama-sama. Nah, ini penting ya. Kalau tadi kata Mas Dharma jangan begini terus, tapi begini. Oke? Kita bekerja sama, kolaborasi, saling menguatkan, menutupi kekurangan bersama. Setuju? Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak kalau punya dewan aktivis tuh tatak ngomongnya enak gitu, frekuensinya langsung sama gitu. Jadi beliau juga akan berjuang, tapi kalau beliau kan memang domainnya di Lampung Timur ya nanti itu perjuangan. Ini jadinya nggak tahu? Ini namanya berproses. Oh ya, oke. Ya, artinya mudah-mudahan ya kita punya pemimpin yang juga ngerti tentang disabilitas gitu. Kalau payung ini kan nggak sengaja aja, nggak sengaja lah, baru 2 bulanan kan ini. Baru ketemu Miss Yunita ini deh 2 bulanan. Sengaja ketemu saya. Itu aja kelakuannya udah aneh-aneh kayak gini kan gitu. Tapi keren. WHDI itu. WHDI. Apa? PKDL, Bu. Oh, PKDL. Persatuan Komunitas Disabilitas Persatuan Lampung. Komunitas Disabilitas Lampung. Jadi seluruh komunitas itu ada di bawah PKDL. Jadi saya bagian netral ya. Sedikit tadi Bu, minggu kemarin PKDL diundang Bapeda rapat. Jadi ditanya data Lampung Timur, Lampung provinsi. Jadi itu kurang lebih tuh di Dinsos itu datanya ada 9.000 lebih, hampir 10.000 seprovinsi Lampung, hampir 10.000. Tapi hanya 500 yang dapat bantuan untuk kebutuhan dasar. Hanya 500, bayangin itu nggak ada separuh, nggak ada 1/10-nya. Padahal bansos gila-gilaan ya. Iya, itu cuma 500. Itu dilaporkan langsung di rapat Bapeda. Pak Kikin tadi tahu? Udah saya sih ada ngomong. Saya kan setiap kalau ada kegiatan, misalnya saya rapat apa atau kita kegiatan ini saya kirim ke Pak Kikin. Pak Kikin juga langsung share kok. Setiap kita kegiatan saya kirim ke Pak Kikin gitu. Atau saya ada rapat apa, saya ada ini apa, saya pasti lapor ke Pak Kikin. Jadi memang jadi kalau saya Ibu, padahal perdanya sudah ada ya. Semua perda apa segala macam ya. Yang saya sih nggak penting itu, yang penting gimana nih mereka bisa mandirinya ya. Berdayanya itu yang saya penting. Saya juga nggak mikirin, saya nggak minta sama dari ibaratnya dari pemerintah, saya malah mereka kadang-kadang minta sama saya sampai saya pusing kan, lucu kan, bisa kebayangkan Mas Dharma gitu, Dinsos yang minta nih kami butuh lah, yang di Dinsos yang sana ke yang sini gitu. Miss Yunita ini negara dalam negara berarti. Jadi saya sampai kadang-kadang kayak bantuan kursi roda, bukan mereka nggak perlu kursi roda, tapi bukan cuma kursi roda yang diperlukan gitu. Ya seperti ada pendidikan, bagaimana kita usahakan bagaimana dia mandiri. Bukan cuma kita support anak, tapi orang tua juga. Ayo Ibu, kami juga edukasi ke orang tua juga. Oh ya, dinas sosial
Oh ya, yang ini bingung dinsos, nulisnya dinas sosial mas. Yang rungu nggak ngerti. Singkat, jangan disingkat. Jadi pas ngomong itu ditulis sama Mas Ibe biar mereka bisa baca. Itu sih itu Bu, sedikit yang saya gambarkan gitu. Jadi kalau saya bergerak, kalau ditanya saya bergerak apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Entah itu dari mana urusannya nanti. Tapi memang kayak seperti kita kan Mas Dharma, karena kita niatnya baik, ada aja dapat sendiri kan. Oh iya. Bukannya ini jadi yakin aja gitu. Saya berjalan seperti itu selama 15 tahun. Wow, dahsyat. Tepuk tangan untuk mesin. Ya, makanya mesin ini kayak orang kurang kerjaan memang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eka, orang tua dari Vino, penyandang disabilitas tunarungu. Iya, ya sama sih Bu, sama aja seperti teman-temannya Ibu. Jadi kita mintanya itu mereka itu dilibatkan gitu di setiap acara, diperlihatkan gitu Bu. Mereka kan punya hak, punya kemampuan sendiri ya Bu ya. Jadi jangan kayak malah nggak diajak, kayak disisihkan gitu loh, kayak kalau di Lampung Timur bahkan kayak anak saya ini didata aja nggak ada pendataan sama sekali, apalagi kok diajak gitu. Nah, intinya sama sih Bu. Makanya nebengnya setiap ada acara apa-apa semuanya Metro. Karena Metro yang bikin acara. Karena Metro dia yang bikin acara. Kita pernah bikin acara di Kodim. Target saya itu 200 disabilitas, tapi yang datang 400 sampai saya bilang, waduh, kata Bunda Lucy, gimana ini yang datang sampai 400? Udah jalan, kan waktu udah jalan aja, udah urusannya nanti, udah pokoknya di orang, yang penting mereka datang, kita kan niatnya mau sama-sama, ya udah sama-sama, udah. Karena memang nggak ada yang ngadain, yang merangkul gitu loh. Tempatnya, wadahnya gitu loh Bu. Ya. Kata saya ya Bu ya, bagaimana kalau di Lampung Timur itu mengadakan kayak hari disabilitas, jadi biar Oke. Tanggal berapa disabilitas coba? Tanggal 4 Desember ya? 3 Desember. Oke. 3 Desember. jadi bisa mengundang kami juga ya di sini, jadi yang di sana Oh iya. Nanti 3 Desember kita adakan ya. Kontak aja Bu, nanti. Siap, nanti sama saya, Miss Yun. nanti sama saya tinggal kontak per komunitas, nanti komunitasnya yang nyiapin semua gitu. Sementara yang terdata ada berapa total? Maksudnya? Yang dipayungi kan 200. Ya, 200 lebih ya. 200 lebih ya Bu. 200 lebih. Orang kemarin saya baru kalau ke LM itu 360 selampung ya. Yang itu yang terdata. LM itu Lampung Mendengar. Jadi anak-anak disabilitas tunarungu kecil. Kalau ini kan Gakatin yang besar, dewasa gitu. Jadi beda-beda Bu. Makanya kenapa Usia ya. Usia, makanya kenapa sampai ada 11. Kayak PPDI berapa total ini kemarin saya minta data aktif itu yang saya kasih. yang itu yang aktif, ada yang bilang terdata karena nggak aktif gitu. Jadi kalau tanya data sih Tabrakan gitu loh. ada PPDI sama ini aja yang suka tabrakan. Iya. PPDI sama HWDI ya. Kalau Kergatin ini kan dia Indonesia punya. Kalau mendengar dia khusus Lampung. Siap. LM. LN Lampung Mendengar itu anak-anak tunarungu kecil itu kemarin baru saya dapat datanya itu 360.